Sobat Raya, hari ini kembali lagi bersama saya Nisa Sri Ratna dalam Ruang Budaya. Mari bercerita. Hari ini saya sudah bersama seorang tokoh pengelola bank sampah di Kabupaten Bangli yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja bisa diperkenalkan dulu Pak namanya Siap, nggih. dan sejak kapan sudah melakoni proses pengelolaan bank sampah ini. Nggih. Silakan Pak. Terima kasih Dek atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, Bapak bernama Wayan Sturke. Bapak berasal dari Taman Bali, tepatnya di Banjar Siladan. Berkaitan pengelolaan sampah yang Bapak udah lakukan bersama anggota, karena bank sampah ini kepemilikannya tidak pribadi. Jadi ini dimiliki oleh anggota, yaitu 20 orang ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok SPP atau Simpan Pinjam Perempuan yang berdiri di tahun 2010. Nah, jadi bank sampah ini didirikan tahun 2010. Memang inisiasinya itu dari Bapak sendiri, karena di tahun 2010 ada beberapa titik permasalahan yang terjadi di Desa Taman Bali yang ternyata sumber masalah itu salah satunya adalah dari sampah. Nah, yaitu terjadinya banjir di setiap musim penghujan yang terjadi di 4 titik, terutama yang ada di depan rumah Bapak sendiri, yaitu di depan SMP Negeri 3 Bangli. Nah, karena pada saat itu Bapak selaku Ketua BPD mengajak kepala desa bersama kepala dusun mengadakan sebuah rapat yang rencananya untuk membahas tentang masalah tersebut. Nah, namun 3 bulan kita jeda melakukan proses eksekusi maupun mencari solusi tersebut, tidak ada hasil apa-apa. Akhirnya Bapak posting di internet, mencari searching di internet, mencari informasi, ternyata ketemu postingan Bapak Bambang Sarweda dari Bantul, Jogja, yang mana di dalamnya ada terkait pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah. Nah, jadi singkat cerita, kunci yang Bapak bisa ambil dalam pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah itu adalah peran serta dari penghasil sampah itu sendiri. Nah, peran serta dari penghasil sampah itu sendiri adalah dengan penerapan prinsip 3R, yaitu bagaimana masyarakat atau penghasil sampah mampu mengurangi potensi timbulan sampah. Yang kedua, bagaimana dapat memanfaatkan kembali. Dan yang terakhir adalah bagaimana ikut terlibat di dalam proses pendaur ulangan. Nah, dari proses pendaur ulangan lah ini Bapak mengambil bahwa sampah itu merupakan sumber daya. Ya, betul. Karena sebetulnya sampah juga bisa menjadi rupiah ya, Pak, betul, ya? betul. Bukan hanya selalu menjadi masalah, Betul, seperti ya, itu. ya, ya. Nah, di sebelah kiri kita nih sudah terlihat nini-nini yang sangat cantik, Pak, ya. Yang senantiasa, nini, yang setiap hari melakukan pemilahan sampah. Betul. Kalau boleh tahu, mungkin bisa diperkenalkan, Pak. Ya. Artinya, kenapa bisa mereka-mereka ini yang sudah lansia tapi masih bersemangat untuk memilah sampah nih, bagaimana sistem kelolanya Bapak? Baik, terkait dengan sistem pengelolaan manajemen yang kami lakukan di bank sampah ini adalah peran serta gotong royong secara individu. Nah, jadi dari rumah tangga, pemilik sampah minimal mampu memilah sampahnya menjadi 3 jenis, yaitu yang kami kategorikan, karena kami bank sampah, dominan yang kami serap itu adalah sampah anorganik. Jadi dari sampah anorganik itu kita minta untuk dipilah lagi. Setelah dipilih, nah di awalnya kan dipilih dulu ini yang mana sampah mudah terurai atau yang sering kita kenal dengan sampah organik, kemudian yang mana sampah anorganik terdiri dari plastik, kemudian rongsokan, kemudian kertas. Nah, kemudian baru yang satunya adalah sampah residu, dan dewasa ini sudah berkembang dengan sampah spesifik. Nah, berkaitan dengan sampah anorganik yang bisa didaur ulang, inilah yang kita minta untuk dipilah lagi minimal di dalam rumah tangga itu menjadi 3 jenis, yaitu soft plastik kategori MLP atau multi layer plastik, atau plastik-plastik low value atau yang tidak terlalu tinggi nilainya. Kemudian yang kedua ada hard plastik atau kategori rongsokan. Dalamnya ada botol-botol plastik, ada aluminium, ada logam, ada besi, dan lain sebagainya. Kemudian kategori kertas. Nah, kemudian dari masyarakat itu
baru disetorkan ke unit-unit bank sampah yang ada di Banjar, di sekolah maupun di tingkat desa. Nanti di tingkat unit tersebut dipilah lagi oleh pengurus unit. Nah, oleh sebab itulah kami untuk mendorong terlaksananya pemilahan lebih detail, itu memberikan reward dalam bentuk program Jakmatis kepada masyarakat, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan kematian secara gratis. Jadi berarti nih Kak, siapapun yang tergabung di bank sampah kami, baik itu pengurusnya, baik itu nasabahnya, ketika mampu memilah detail, apalagi bisa bersih seperti yang dilakukan ini sekarang ini, itu berhak mendapatkan reward dari kami, yaitu berupa kartu BPJS Tenagakerjaan atau kepesertaan BPJS Tenagakerjaan secara gratis. Nah, sudah barang tentu syarat dan ketentuan yang berlaku karena kami bermitra dengan BPJS Tenagakerjaan yang ada di Gianyar. Nah, setelah itu baru nanti dilakukan penimbangan, diadministrasikan dengan sistem aplikasi yang sudah kami miliki, kemudian kami jemput, ada yang juga dropping langsung ke sini. Nah, untuk penjemputan itu wajib unit-unit mengisi link jadwal penjemputan. Tidak bisa hanya lewat telepon, tidak bisa hanya lewat SMS karena harus terekam ya dalam link penjemputan tersebut, sehingga dari jadwal penjemputan itu kami bisa menghitung kemana kami harus pergi, jam berapa, sehingga ketika lebih kapasitas pasti di sana akan kena yang kami istilahkan zona merah. Nah, arti zona merah tersebut adalah over kapasitas terkait layanan kami seperti itu. Nah, barulah di sini di bank sampah induk kami pilah lagi lebih detail, kemudian kami bersihkan yang memang harus kami bersihkan. Nah, kategori bersih di sini bukan harus kami mencuci. Kategori bersih itu seperti gelas, tutupnya kami bersihkan dari label, kemudian seperti botol-botol, kami pisahkan labelnya, kami pisahkan tutupnya. Itu yang dalam kategori bersih di bank sampah kami. Nah, barulah setelah itu kita packing, baru bisa dijemput oleh vendor-vendor kami. Ya. Seperti ini, berarti memang sudah sangat terorganisir sekali sistem pemilahan sampahnya. Betul, seperti itu. Nah, mungkin Bapak bisa memberitahukan bila mana kita nih atau Sameton Raya di rumah nih yang ingin join juga untuk bergabung menyetorkan sampahnya di bank sampah, Nika seperti apa sih eksekusi yang bisa kami lakukan di tingkat rumah tangga? Karena pasti banyak banget nih Pak yang pengen nyetor sampahnya ke bank sampah. Baik, terkait dengan para pemuda masyarakat yang memang mau terlibat langsung di dalam upaya pelestarian lingkungan, karena selain memang upaya pelestarian lingkungan yang kita lakukan, kita juga akan menggerakkan sebuah circular ekonomi. Nah, namun tetap berpegang teguh kepada yang namanya prinsip 3R, bukan serta-merta begitu akan mendapatkan reward, nilai rupiahnya saja yang kita kejar, jangan. Karena kita tetap mendorong bagaimana kita selaku penghasil sampah dapat menekan potensi sampah yang ke TPA. Oleh sebab itu, kita wajib melakukan pengelolaan di skala rumah tangga. Nah, pengelolaan yang kita lakukan di skala rumah tangga itu diawali dengan memilih sampah, kemudian memilahnya, kemudian yang bisa kita kelola di rumah tangga, misalnya sampah organik menjadi kompos, itu silakan. Nanti yang sistemnya boleh dengan tebu modern, boleh dengan bata terawang, boleh dengan tong komposter, atau yang sering dikenal dengan tong edan, juga boleh dengan sistem lubang biopori. Yang jelas, proses itu dapat kita lakukan. Kalau memang perlu mendapatkan pemahaman, dapat mengontak kami untuk bisa kami berikan pemahaman apa sih metode terkait pengelolaan sampah yang efektif efisien di skala rumah tangga. Nah, namun berkaitan dengan sampah anorganiknya sudah tentu perlu pola kerjasama lebih lanjut. Nah, pola kerjasama lebih lanjut ini dapat dilakukan yang pasti memilah sampahnya terlebih dahulu, kemudian dapat mengetahui melalui link yang kami miliki terkait dengan aplikasi yang kami miliki, yaitu di Grialuhu. Di sana ada titik-titik koordinat di mana bank sampah terdekatnya. Atau boleh masuk melalui sistem Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Simba ID. Nah, bisa dicari di dalam Simba ID tersebut, Bank Sampah Induk Daiwi, kemudian di mana-mana saja unitnya. Nah, jadi bisa menabung sampahnya, menyetorkan sampahnya ke tingkat unit terdekat. Nah, misalnya di Kelurahan Kawan, itu bisa ke Banjar Grie, bisa ke Banjar Pule, bisa ke Banjar Tegalalang, nah seperti itu, bisa ke Puri Agung, Puri Dencarik, itu semua. Misalnya di Kelurahan Cempage bisa di Banjar Pande,
di Brahmana Pandi, Geria Bukit, udah itu di Gunakse, Pekuon dan lain sebagainya. Itu terlihat kok di sistem aplikasi kementerian yang disebut dengan Simba. Ada titik-titik koordinatnya. Nah, kemudian daftarkan diri di sana, ketahui jadwalnya, setor sampahnya, download aplikasinya, kemudian minta ID dan buat PIN terkait dengan untuk bisa mengetahui berapa sih punya tabungan yang sudah disetorkan ke bank sampah. Seperti itu aja. Ini Ya. Sebetulnya simpel ya Pak. Iya, sangat simpel ya. Yang penting kita konsisten dalam melakukan segala sirkulasi di dalam pengelolaan sampah tersebut. Betul. Nah, mungkin setelah ini Semeton Raya kita akan melihat kembali nih pengolahan sampah lain selain pemilahan yang sudah dilakukan oleh Nini di samping kita. Kita akan melihat model-model lain yang bisa dipergunakan ya Pak ya. Untuk itu kembali lagi di part selanjutnya. Iya. Nah, Semeton Raya, sekarang kita udah ada di metode lain nih Pak ya. Ya, kita sudah masuk ke tong komposter. Oke, mungkin bisa diperkenalkan Pak tong komposter niki seperti apa? Baik, jadi terkait dengan pengelolaan sampah yang mudah terurai seperti yang saya bilang tadi, di dalam kehidupan kita di rumah tangga menghasilkan juga yang namanya sampah yang mudah terurai yang disebut dengan sampah organik. Nah, di dalam sampah organik ini ada dua tekstur yang berseberangan menurut kami, yaitu adanya sampah sisa makanan dan adanya sampah ranting daun dan sejenisnya. Jadi berkaitan dengan sampah sisa makanan dan sampah ranting daun ini bisa saling menutupi sebenarnya. Nah, ketika sampah organik sisa makanan kita proses, itu akan membutuhkan juga sampah daun-daunan atau sampah ranting yang akan kita pakai menutupi sisa makanan tersebut sehingga tidak akan memancing bau. Nah, di tempat kami ada beberapa contoh atau proses daripada pengelolaan sampah organik. Yang pertama ada lubang biopori, mungkin nanti bisa kita lihat. Kemudian ada tong komposter, kemudian juga ada bata terawang. Nah, di bawah nanti ada bata terawang, kemudian ada tebu tradisional yang halayaknya orang tua kita dulu lakukan, dan yang ngetren sekarang ini adalah tebu modern. Nah, jadi mari kita kupas atau kita lihat satu persatu terkait dengan pengelolaan yang kami miliki di tempat kami. Iya, silakan. Nah, berkaitan dengan tong komposter, nah ini ada dua contohnya yang sudah kita lakukan, dan untuk di tong komposter ini lebih dominan kita manfaatkan untuk pengelolaan sampah organik sisa makanan dan juga termasuk dedaunan. Nah, seperti halnya yang kita lihat hari ini. Nah, ini ada tong komposter yang sudah kita lakukan penampungan sampah sisa makanan, dan di atasnya sudah barang tentu ada dedaunan yang kita masuk di sini. Nah, tujuannya apa? Untuk menekan tidak terlalu bau. Bau pasti akan terjadi, tetapi bisa menekan tidak terlalu bau karena prosesnya ini adalah tetap proses istilah biologisnya atau istilah kerennya itu aerob anaerob. Jadi kita membutuhkan oksigen, tetapi ini tertutup sehingga gas metan yang dia miliki akan memancing terjadinya tumpukan air untuk memproses daripada penguraian sampah organik ini. Nah, untuk yang dengan tong komposter seperti ini, kita akan menghasilkan dua manfaat. Yang pertama ada POC-nya, air lindi yang dihasilkan, dan air lindi yang kita hasilkan itu nantinya bisa kita pakai starter dulu. Nah, tapi untuk di Bapak di sini sudah ada di komposternya untuk bisa memancing, mempercepat proses penguraian dari sampah organik tersebut. Nah, berarti Niki ada dua hal yang bisa dipanen ya Pak, air lindi dan juga nanti kompos yang dihasilkan. Nah, sudah barang tentu di sini ada pintunya yang nanti kita pakai untuk memanen daripada hasil penguraian sampah organik yang kita hasilkan. Ya. Nah, dan untuk yang satu ini, kita memanfaatkan barang bekas. Kebetulan Bapak mendapatkan profil tank yang sudah
rusak. Nah, kemudian kita lubang-lubangi, tujuannya adalah untuk ada oksigen masuk ke dalam. Di dalamnya juga ada pipa yang kita lubang-lubangi yang tembus ke tanah. Tujuannya adalah untuk ada tekanan panas dari panas bumi itu sendiri sehingga mempercepat proses penguraian tersebut. Nah, jadi sampah yang masuk di sini lebih dominan tidak terlalu banyak sampah sisa makanan, tetapi lebih banyak sampah dedaunan. Nah, sehingga prosesnya pun lebih agak lama dan panennya melalui pintu yang kita buat Di sendiri. bawah ya Pak ya. Ya. Berarti tinggal dikorek gitu ya Pak ya untuk Betul, ya, panennya ya. ya. Oh, ya. Dan untuk tong ini biasanya 1 bulan penuh, udah itu kita diamin, udah itu setelah turun baru kita isi lagi. 1 bulan penuh diamin, 6 bulan sekali baru bisa kita panen. Oh, Ya, setiap 6 bulan sekali ya ya Pak ya. ini dia tetap komposisinya sampai di sini. Kan penuh, diamin, turun sampai sini Oh, dia. berarti ini bolong ke bawah ya Pak ya? Ya, di bawahnya karena serapan air lindi-nya. Nah, itu bedanya yang itu. Kalau itu kita panen air lindi-nya, yang ini langsung Oh, kita ya. Berarti ini masuk. mirip seperti proses di tebu modern ya Pak ya? Ya, cuman dia di atas. Tapi di Iya. tebu modern itu lebih memanfaatkan biota tanah untuk proses penguraiannya. Oh, kalau ini melibatkan gas Gas oksigen itu dari sendiri panas ya. bumi ya. Ya. Betul. Yeah. Ya Ayo, mungkin selanjutnya kita akan melihat proses berikutnya bata lagi. terawangnya. Ya. Teksturnya bukan seperti ini. Nah, cuman ini agak mirip dengan bata terawang. Replika ya, Pak ya? Replika bata terawang. Kalau bata terawang idealnya itu adalah bata yang dicetak-cetak, namun harus ada tekstur lubang-lubang yang dihasilkan. Jadi sistem masangnya itu bersilang-silang seperti ini. Ada Sehingga pola-pola ada gitu ya, Pak ya? ada pola. Nah, sistem kerja daripada tempat pengolahan sampah yang seperti ini intinya sama dengan tong komposter tadi. Ya. Nanti kita buat tempat pemanenan, kemudian posisi lantai di dasar bata terawang ini harus kemiringan agar air lindinya dia keluar. Kemudian ada juga lubang-lubang oksigen yang masuk. Nah, kemudian kita sampahnya masuk dari atas seperti ini ya. Pasti ada mikroba yang panasnya kan lumayan ini karena tekanan sampahnya banyak. Betul. Ya, terkait dengan mikroba pasti ada ikut dalam proses penguraiannya. Kemudian harus kita tutup di atasnya. Tujuan kita tutup di atasnya, ketika dia mengeluarkan panas dari gas metan dia miliki, airnya itu biar tertangkap di atas. Kemudian jatuh ke bawah untuk mempercepat proses penguraian. Ya, seperti itu. Simple sebenarnya, sederhana, dan di sini tidak perlu ada pencacahan dan lain sebagainya. Dan ini hasil panennya ya? Seperti ini. Ya, itu jadi tanah seperti itu dia. Ada tokek. Bukan tokek. Iya. Tokek ya? Iya, Pak. Nah, itu ya kayak gitu ya. Tanah ya. Karena tingkat kelembabannya lebih tinggi di sini. Kalau yang di bata terawang seperti ini. Iya. Betul. Ya. Ini tempat manennya di sini dia. Nah, tertutup. Nah, itu dia. Bisa di zoom mungkin ya. Tuh. Nanti pakai skop kecil aja. Ya, turunlah gitu. Ya betul. Ini kalau ini paling 6 bulan atau setahun sekali baru Pak panen. Karena besar juga ya Pak besar, ya. Nah, dari beberapa metode penguraian sampah itu sebetulnya metode mana yang menguraikan sampah organik paling cepat, Pak? Kalau melihat efektivitas, menurut Bapak dengan sistem kalau punya lahan, dengan sistem tebu tradisional. Karena kita tidak akan terlibat terkait dengan proses penguraiannya secara langsung. Kemudian kita tinggal membuat lubang, kita masukkan sampah di situ. Ketika sudah penuh kita tutup rapat. Nah, di saat kita tutup rapat itu mikroba yang ada dalam sampah itu sendiri serta biota tanah yang ada dalam tanah itu ikut di dalamnya untuk mengurainya. Nah, sehingga proses yang kita lakukan tidak terlalu meribetkan kita. Dan saat kita memanennya pun, ketika kita malas mengangkatnya, cukup tanam pohon di atasnya. Bisa paling praktis ya Pak ya, bisa tetapi langsung konsekuensinya harus punya lahan. Lahan tapi ketika tidak punya lahan, ya yang paling efektif adalah lubang biopori sama tong komposter ini. Bisa dipindah-pindah dan lain sebagainya.
Ini Betul, pun betul. cukup membutuhkan tempat ini harus Iya, dan besar agak ya. effort juga kalau untuk Ya, bikin betul betul. bata terawang ini ya Pak Ya ya. ya ya ya. Ya, mungkin kita lanjut ke Nggih. metode selanjutnya. Untuk metode selanjutnya, di tempat Bapak ada 21 lubang biopori. Nah, Hmm. lubang biopori ini enaknya dipakai untuk mengelola sampah sisa makanan serta dedaunan yang kita hasilkan. Namun lebih efektif ini dilakukan ketika kita ada di perumahan kayak di BTN dan lain sebagainya, di lahan yang sempit, sehingga kita bisa di pinggir tembok depan rumah misalnya kita jejer ada sekitar beberapa lubang biopori, misalnya dengan jarak 1 meter 1 meter. Nah, setiap hari sampah yang kita hasilkan, masukkan dulu sisa makanannya, baru sampah sisa dedaunan maupun ranting yang sudah dicacah. Tapi kalau dedaunan cukup langsung masuk saja, tidak masalah, sehingga dia akan terurai melalui proses panas bumi dan mikroba yang ada di dalam tanahnya. Nah, sudah barang tentu kalau dengan sistem lubang biopori ini tidak cukup kita hanya membuat satu saja, bisa lebih, misalnya ada 7, sehingga 1 minggu, misalnya sehari penuh, dalam 1 minggu di Panen ya Pak ya. di lubang biopori terakhir ini sudah turun, baru kita manfaatkan lagi. Nah, kalau masalah proses panennya itu rata-rata 3 bulan baru bisa kita panen, biar betul-betul penguraian itu terjadi. Dan cara panennya cukup pakai bambu boleh, pakai lubang pengeboran tanah juga bisa boleh lakukan. Nah, Ya. untuk lubang biopori itu sendiri kan pasti ada kriterianya, Pak. Nah, Nah, betul. itu nih kita perlu tips juga nih, Pak, biar Betul. semeton raya di rumah bisa langsung membuat di rumahnya nih, Pak. Karena untuk ya mengefisiensikan pengelolaan sampah organik tentunya limbah residu rumah tangga ya, Betul. Pak ya. Mungkin Nah, bisa dibagi. untuk lubang biopori ini sendiri, pertama kita pasti membuat kedalaman lubang rata-rata itu maksimal 2 meter. Jangan lebih dari 2 meter agar bisa kita memprediksi terkait dengan mikroba yang ada dalam sampah itu sendiri hidup. Dan kemudian penyangganya ini itu lihat dari tekstur tanah yang kita miliki. Ketika tekstur tanahnya cadas ataupun padat, itu boleh penyangganya itu hanya sekitar 30 sampai 40 cm dari permukaan yang kita buat. Nah, kayak pipa penyangganya ini. Ya, kalau di tempat Bapak ini enggak sampai dalam. Hanya di 30 cm ke bawah, di bawahnya itu murni tanah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ketika penyangganya tanahnya itu tanah gembur atau ada di seputaran beton, pasti tanahnya di bawah itu akan gembur, tidak ada proses lembek atau kelengketan, itu akan berpengaruh ketika ada air hujan yang masuk, akan berpengaruh membuat lubang besar. Nah, itu makanya Bapak sarankan ketika membuat lubang biopori itu perhatikan tekstur tanah dan perhatikan di mana kita mau membuatnya. Ketika ada di halaman rumput seperti ini, karena kelembabannya akan terjaga, silakan penyangganya saja yang pakai benda yang lebih padat ya, ya, Pak lebih ya. padat. Kemudian ketika ada di dalam beton itu, misalnya ada paving tengah-tengah kita mau buat lubang biopori, Bapak sarankan misalnya kedalaman kita 1 meter, penyangga pipanya itu sampai 1 meter. Tapi tetap diisi lubang-lubang ke samping untuk membiaskan air ketika ada air hujan yang masuk. Nah, karena manfaat lubang biopori selain memang tempat mengelola sampah, juga sebagai tempat untuk menyimpan atau menabung air. Seperti itu ya. Betul. Mungkin Karena itu bisa kita ambil ini daunnya, sangat sederhana sekali, bisa tinggal langsung masuk dimasukkan seperti ya, Pak ya. Oh iya, jadi gampang. kalau ibu-ibu nyapu nggak Ya, usah bisa ribet langsung di lagi, sini, cuman langsung ya, dimasukkan. cuman tetap harus kita perhatikan. Kayak Bapak di sini kan punya 21 lubang biopori. Iya. Tidak sekalian diisi satu persatu. Di hari Oh. pertama satu lubang biopori, ketika sudah penuh besoknya yang lubang biopori yang kedua, besoknya yang kedua udah penuh, yang ketiga. Ketika sudah di lubang biopori ke-21 ini sudah turun, baru kita fungsikan lagi gitu. Berarti untuk lubang biopori bisa dipanen 1 sampai 2 bulan, Pak ya? Ya, bisa kalau di 1 pengalaman sampai Bapak di sini satu, tapi bagusnya sih tetap menghitung terkait dengan matang daripada kompos itu adalah 6 bulan. Ya. iya 6 bulan. Oke. Oke. Sudah? Yang di sana?
Nah, yang di sini ini apa, Pak? Tebe modern. Tempat apa? Tebe tradisionalnya. Oh, tebe Iya. tradisional. Nah, ini tebe tradisional udah 6 bulan. Oh, ini adalah salah Bapak satu buat contoh. lubangnya. Ini belum penuh-penuh. Kenapa tidak penuh? Yang di bawahnya itu akan mengalami penguraian dan akan turun. Ya, kita isi sampah di atasnya. Kemudian dia akan mengalami pelapukan, layu dulu, udah itu pelapukan, udah itu mengkecil, dia turun. Makanya terus ini posisinya tetap dalam kondisi rata seperti ini. Nah, iya. Iya. Ini adalah salah satu contoh tebe tradisional Iya. ya. Sederhana banget ya, Pak ya. Ya, Cukup cuman membuat lubang ya, saja. cuman yang ini disarankan bagi semeton yang memang memiliki lahan cukup. Misalnya punya ladang Mm-mm. di sela-sela pohon tanaman yang kita miliki itu kita punya sampah setiap hari kita bawa ke sana. Ketika sudah penuh ditutup rapat dengan tanah buat berikutnya. Sehingga Iya. kompos yang dihasilkan di sini akan berpengaruh kepada tanaman yang lainnya. Iya, betul. Baik, mungkin Sekarang yang di tebe modern. ya, yang di tebe. Nah, Sobat Raya semuanya, sekarang kita lagi nongkrong nih di atas pengolahan sampah yang belakangan ini mulai jadi tren ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak apa namanya, kemudian metode pembuatannya seperti apa dan apa manfaat utamanya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau ini adalah pengelolaan sampah yang skala rumah tangga dengan sistem tebu modern, yang mana tebu modern ini ditemukan atau digemakan oleh saudara kita yang dari desa Cemengon, namanya Pak Wayan Balik. Nah, jadi tebu modern ini adalah sama halnya dengan sistem tebu tradisional, yang mana lubang penampungan sampah menjadi sasaran utamanya atau media utamanya, tetapi tebu modern ini dikemas lebih cantik. Karena dari sisi pembuatannya itu kita memanfaatkan buis dan kembali kedalaman untuk tempat penampungannya itu adalah di 2 meter kedalamannya. Tujuannya adalah sama seperti lubang biopori agar sampah yang kita kelola di dalamnya mampu terkelola oleh mikrobanya itu sendiri. Dan besarannya, diameternya itu bisa menyesuaikan. Tapi yang terkecil pastilah di 80 cm. Ya, karena kalau lebih kecil daripada 80 cm di saat kita membuat lubangnya itu agak kesulitan untuk masuk ke dalam. Mau tidak mau yang membuat lubang itu harus turun ke dalam untuk bisa membuat lubang daripada tebu modern ini. Dan untuk tebu modern ini ada 2 kategori utama, yaitu ada yang dalam bentuk flat, datar di tanah, bagi warga atau semeton yang tidak memiliki lahan. Misalnya di bawah garase bisa membuatnya secara flat. Misalnya di gang rumah bisa membuatnya secara flat. Nah, tetapi ketika ingin ada semacam sentuhan seni dan ada unsur taman di sampingnya, bisa dimanfaatkan seperti saat ini ada tempat duduk-duduk, nah tetapi di dalamnya tempat pengelolaan sampah. Nah, intinya kedalaman 2 meter, kalau yang punyanya Bapak diameternya 90, dan setiap hari kita manfaatkan untuk menampung sampah organik, baik itu sisa makanan maupun ranting dan daun. Oke, berarti untuk melakukan prosesnya nih seperti apa, Pak? Karena saya lihat di sini ada tutup, mungkin ini tutup ajaib. Enggak, ya. Nah, jadi karena kita memasukkan sampahnya itu dari tutup di atasnya, karena di tempat yang lain ada membuat tutup memasukkan sampah di samping. Karena buis itu kan penutupnya biasa ada tutup di atasnya, dan agar oksigen atau panas yang dihasilkan dari metan sampah itu sendiri tidak keluar, dan satu sisi juga untuk menutup kemungkinan mikroba atau biota yang ada di dalamnya itu tidak keluar liar.
kan kecoa itu pasti ada di Iya, dalamnya. betul. Nah, kita manfaatkan penutup ini, dan untuk menambah estetika kita pasang pot di atasnya. Nah, Hmm. jadi setiap hari sampah yang kita hasilkan, sudah barang tentu sampah sisa makanan, kemudian dedaunan, itu kita masukkan ke sini. Tetapi kalau di rumah Bapak sudah ada kapling-kaplingnya sendiri. Kalau Hmm. yang tadi tebu tradisionalnya khusus sampah yang ada dari Merajan sama sebelah utara Baledangin. Nah, Ah, kemudian yang Bata Terawang itu khusus sampah organik yang dari hasil pembersihan pekarangan yang di ada belakang ya di Pak ya? belakang dan lain Oh. sebagainya. Dan khusus untuk yang di sini adalah sampah yang Bapak hasilkan dari dapur, Ya. kemudian dedaunan sama ranting yang dari dapur. Jadi sisa makanan, Hmm. misalnya buat sesajen, itu Lebih semua dominan sampah rumah masuknya ke tangga ya Pak sini ya? ya. Nah, oleh Oke. sebab itu rata-rata pemanfaatan sampah yang kita pengelolaan sampah yang kita lakukan di sini bermanfaat dari seluruh jenisnya. Dan untuk yang lubang biopori itu khusus dedaunan dari daun jepun sama dedaunan taman yang ada di pekarangan. Nah, sehingga Ah, semua udah betul. jalur-jalurnya, Iya, dan betul betul kebetulan betul. juga lahan kami punya. Hmm. Tetapi jangan berkecil hati sama teman yang memang memiliki lahan kecil, ya bisa Ya, memilih dengan tong komposter atau lubang biopori. karena Fungsinya sama. banyak jalan menuju Roma ya Pak Betul, ya, betul, banyak betul, betul. alternatif yang bisa Iya, dilakukan oleh Semeton Raya di rumah. betul. Nah, Semeton Raya perlu kita ketahui Bank Sampah Dewi Iya, Dewi yang ada di Taman Bali, betul. Bangli ini tentunya sudah beroperasi kurang lebih dari tahun 2010 sampai sudah sekarang 16 15 tahun. tahunan lah, ya. Sudah iya 16 Ya, tahun Bapak, 16 ya. sudah 2026 mah. Betul, betul. Jadi sudah Oh, enam baru belas baru awal tahun ini ya. ya, sudah 16 tahun Ya, seperti itu. Tentunya banyak sekali dinamika-dinamika yang dialami ya Pak ya. betul. Karena dari awal merintis saya Hmm, yakin betul ada banyak pihak yang perlu disadarkan, ada betul. banyak isi kepala yang harus diarahkan menjadi jalur yang sama Betul, gitu Pak. terutama kan keluarga Bapak sendiri dulu. Iya, Ya, betul sekali. Mungkin ya. bisa sedikit diceritakan ya Pak, bagaimana dinamika yang Bapak alami tersebut? Berkaitan dinamika, pasang surut, serta rasa jenuh Mhm, yang Bapak alami terkait dengan upaya kita melakukan pengelolaan sampah, apalagi tidak hanya di skala rumah tangga saja. mhm, Bapak ingin mengembangkan apa yang kita lakukan ini ke halayak umum. Nah, sudah barang tentu tantangan serta dinamika itu sendiri ada. Yang pertama, di saat Bapak ingin mendirikan bank sampah, karena lokasinya ada di pekarangan Bapak sendiri, mhm. pemahaman orang tua Bapak bahwa sampah itu adalah kotor, Iya. bahwa sampah itu tidak suci. Mmm, Nah, memberikan pemahaman itulah yang sangat penting terlebih dahulu. Bahwa apa yang kita lakukan mendorong terlaksananya kesucian alam ini. Karena mmm, kita memahami bahwa konsep di Bali itu adalah konsep Trita Karana, keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, keseimbangan antara manusia dengan sesama manusia, keseimbangan manusia dengan alam ini. Nah, disitulah Bapak mengambil sikap bahwa keseimbangan dengan Tuhan, keseimbangan dengan sesama tidak akan bisa terlaksana tanpa ada pondasi keseimbangan dengan alam. Dan betul. kita harus sadari salah satu yang menyebabkan keseimbangan dengan alam itu tidak akan harmonis adalah sampah yang kita hasilkan. Mmm. Nah, itulah yang pertama kali Bapak sampaikan kepada keluarga. Kemudian yang kedua, Bapak sempat di demo. Hah? Ya, karena Hah, adanya demo? program sekolah cantik tanpa sampah plastik. Nah, di situ Bapak Oh. bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bangli mengadakan kegiatan Sabtu bersih. Sabtu Setiap hari bersih. Sabtu, anak-anak membawa sampahnya dari rumah, kemudian ditimbang di sekolah, hasil timbangannya dikelola oleh OSIS. Nah, tetapi 6 bulan berjalan, ada beberapa orang tua, hampir lebih sekitar 70 orang, mendemo Bapak Kepala Sekolah. Secara otomatis mendemo program yang Bapak ajukan. Nah, namun Mmm, dengan adanya demo tersebut, Bapak berusaha bersama Kepala Sekolah mhm. mengundang orang tua yang mendemo tersebut dan memberikan pemahaman bahwa apa yang kita lakukan ini bagian daripada pendidikan. Mmm, Memang benar bukan bagian dari sebuah pembelajaran, tetapi bagian dari pendidikan. pendidikan. Karena apa yang kita arahkan kepada anak-anak
adalah mendorong terlaksananya pengelolaan sampah di rumah tangga dengan proses pemilahan. Dari proses Betul. pemilahan yang dilakukan, kita mencoba memberikan pemahaman bahwa sampah jika dikelola dengan bijaksana adalah berkah, bukan masalah. Itu. Betul sekali. Dan kemudian yang berikutnya terkait dengan belum diterimanya beberapa tempat terkait dengan upaya-upaya yang Bapak lakukan. Kemudian yang berikutnya ada stigma atau pemahaman bahwa bank sampah itu adalah bisnis, tetapi bukan bisnis semata. Bahwa bank sampah itu sesuai amanah yang dikeluarkan oleh Bapak Bambang Sarwenda, serta sesuai dengan amanah yang dikeluarkan melalui Permen LH nomor 14 tahun 2021, adalah wajib menerapkan prinsip edukasi, prinsip sosial, nantinya ekonomi adalah mengikuti. Nah, jadi itu beberapa pengalaman yang Bapak sudah lakukan, setelah Bapak alami astung kare dengan dorongan keluarga, terutama support dari istri sampai saat ini, dan ada juga support dari teman yang memang sehati sampai kita membuat jargon Simatupang. Siapapun masyarakat Semeton yang mau mengundang kami untuk mensosialisasikan terkait dengan pengelolaan sampah, jam berapapun, asalkan ada informasi, ada bersurat, tidak mendadak, kami siap untuk Luar mensosialisasikan hal biasa tersebut. sekali. Terima Karena kasih. sejatinya budaya itu bukan hanya sekedar tradisi yang dilakukan Betul, dari dahulu, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ya betul, Pak. Salah betul. satunya adalah pengelolaan sampah Iya, betul, dari betul. rumah tangga Iya. sendiri. Dan Nah, manfaatnya pun sangat terasa sekarang, baik ya dari betul. sisi eh, serapan sampahnya, Mhm. kemudian dari sisi sirkular ekonominya, dan manfaat dari sisi alamnya. Kalau melihat dari existing atau fakta di lapangan, Bapak sendiri belum merasakan itu. Hanya baru merasakan dari grafik total serapan sampah. Tetapi dari sisi sosialnya, Bapak sangat merasa menjadi orang. Karena di saat pertama kali menyerahkan klaim BPJS Ketenagakerjaan terhadap salah satu nasabah kami yang mendapatkan program Jatsmatis tersebut, di situ Bapak merasa bermanfaat. Bahwa Iya. melalui sampah, kita membantu membuatkan BPJS Ketenagakerjaan ketika terjadi hal yang memang itu merupakan kewajiban kita, yaitu meninggal, siapapun pasti akan meninggal. Betul. Ahli warisnya tidak harus terbebani piutang untuk melaksanakan kegiatan upacaranya. Itu yang paling Bapak rasakan terkait dengan hal pengelolaan sampah yang sudah Bapak lakukan. Dan yang berikutnya terkait dengan di keorganisasian adat. Nah, bahwa ternyata dari pengelolaan sampah, ketika kita mampu mengelola uangnya, disinilah terbangun sirkular ekonominya. Bahwa hampir 20% dalam kurun waktu 10 tahun, hasil pengelolaan sampah itu dapat menopang pembebanan biaya adat yang kita laksanakan. Wah, berarti Gitu. luar biasa sekali. Karena Iya, betul ya slogan sedikit-sedikit lama-lama menjadi betul, bukit. betul, betul, Karena betul. sampah ini tidak selalu menjadi masalah Iya, begitu ya nggih, Pak ya, nggih, tapi nggih. akan menjadi berkah Betul, seperti yang betul. disampaikan tadi. Yang penting kuncinya jangan mencari benar dan salah. Mari kita cari solusi yang bijaksana. Nggih. Nah, terkait dengan diskusi tentang pengelolaan sampah yang sudah kita Baik, lakukan ya. tadi nih Pak. Nah, saya sudah sering sekali mendengar isu-isu terkait sampah yang akan dibawa ke Bangli Betul. dari daerah Denpasar dan dari daerah Badung. Iya, iya, Nah, iya. tentunya sebagai tokoh yang berkecimpung dalam pengelolaan sampah yang kurang lebih sudah 16 tahun ya Pak, Iya, iya. barangkali bisa memberikan pendapat dan mungkin sedikit saran Pak, apa yang sebetulnya bisa dilakukan terkait isu atau permasalahan sampah tersebut? Baik. Seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, konsep-konsep yang Bapak lakukan terkait dengan pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini adalah mengacu pada konsep yang harmonis. Iya, Yang betul. pertama ada Trihita Karana, dan yang terpenting bagaimana kita tidak selalu mencari permasalahan tersebut dengan sesuatu yang benar ataupun salah. Nah, selalu kita mencari permasalahan tersebut dengan bijaksana. Sudah barang tentu untuk dapat mengambil sebuah langkah yang bijaksana itu adalah dengan cara pemahaman regulasi, pemahaman tentang ilmu tentang pengelolaan sampah itu secara menyeluruh. Nah, jadi berkaitan dengan isu yang memang
merebak dewasa ini terkait dengan sampah yang dari Badung maupun Denpasar akan ke Bangli. Kalau memang pelaksanaannya tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan amanah undang-undang, itu sudah barang tentu secara masyarakat awam Bapak kurang setuju. Tetapi ketika itu memang dapat dilaksanakan dan dijamin bahwa pelaksanaannya itu sesuai dengan amanah dan sesuai dengan undang-undang, sudah barang tentu efek negatif maupun efek positif yang akan dirasakan masyarakat itu sudah dilakukan. Nah, jaminan inilah yang penting terlebih dahulu kita dapat sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian apa yang menjadi amanah undang-undang kita pastikan kepada masyarakat itu yang terlaksana. Karena sepengetahuan Bapak, TPA itu adalah tempat pemrosesan air, bukan tempat pembuangan. Nah, ketika itu memang tempat pembuangan dijadikan, nah sudah barang tentu siapapun tidak akan ingin wilayahnya menjadi tempat pembuangan. Tetapi ketika itu adalah tempat pemrosesan dan pelaksananya dipastikan sesuai dengan amanah undang-undang, saya yakin ketika itu disosialisasikan secara pelan-pelan, kita lakukan pendekatan, kemudian dampak-dampak negatif maupun dampak positif apapun itu, karena ini adalah proses kehidupan, positif dan negatif itu akan terjadi, kita sampaikan, yang yakin masyarakat secara menyeluruh, baik yang akan mengirim maupun yang akan menerima, pasti akan menerimanya. Karena ketika memang dilakukan sesuai dengan amanah, saya yakin tidak akan terjadi sesuai dengan isu yang merebak sekarang ini. Secara tidak langsung jiwa gotong royong masyarakat Indonesia, apalagi menyambut Raya di Bali itu akan sangat tersokong Pak ya. Nah, tapi betul ya Semeton Raya dan juga Bapak, bahwasannya sampah ketika tidak dikelola dengan baik, itu akan mencemari tidak hanya tanah, udara dan juga air akan tercemar juga. Apalagi di daerah dataran tinggi ya Pak, yang umumnya adalah penjaga air atau bank air nih Pak. Nah, bank air ini harusnya kita jaga jangan sampai tercemar. Karena Bangli adalah rumah kita bersama, rumah semua orang Bali. Bahwasannya dari sumber kehidupan di Danau Batur, di Gunung Batur itu harus bisa kita juga. Betul, dan hutan kita harus kita jaga dan kita kelola dengan baik. Betul. Berarti kita harus memang mensosialisasikan dulu, kemudian menjelaskan kepada masyarakat secara perlahan. Yang terpenting, bagaimana kita menjamin ketika itu memang benar adanya, pelaksanaannya sesuai dengan amanah undang-undang. Dan sesuai dengan standar prosedurnya Pak. Seperti itu, karena yang namanya sampah terkadang sulit untuk dikelola Pak, tapi mudah untuk dihasilkan. Itu mungkin sudah menjadi tapi dalam konteks kalau sudah kapasitas banyak. Tapi kalau sejak dari sumber sudah dilakukan gotong royong, kalau memang mau disadari kita per orang ini kan hanya sekitar 400 sampai 700 gram per hari mengelola sampahnya. Kan kalau itu memang dipertanggungjawabkan secara individu-individu, kan clear bersama-sama. Justru mungkin TPA di Bali tidak hanya menjadi tempat penampungan sampah saja, tapi menjadi bank air seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan tentunya akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang akan bermanfaat untuk desa dan masyarakat di sekitarnya. Demikian ya Bapak, demikian Semeton Raya. Cerita kita hari ini dalam Ruang Budaya. Tentunya luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah mau bekerja sama dengan kami dan Semeton Raya semuanya. Mari kita nantikan segmen Raya berikutnya. Sampai jumpa. Nah, Semeton Raya, demikianlah keseruan kita kali ini bercerita bersama salah satu owner dari Bank Sampah Dewi di Taman Bali Bangli. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan insight baru dan manfaat bagi Semeton Raya di rumah, karena bersama Raya
Ruang Budaya untuk Bercerita. Sampai jumpa.